Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Saat ini kita hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Yesus, di saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Bapa, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam Perjanjian Lama, yaitu Ayub pasal 37 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-13. Lembaga kita memberi judul Kemuliaan Allah di Alam Semesta. Ayatnya yang ke-6, karena kepada salju ia berfirman, jatuhlah ke bumi, dan kepada hujan lebat dan hujan deras jadilah deras. Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai, agar semua orang mengetahui perbuatannya. Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya dan tinggal dalam sarangnya. Taufan keluar dari dalam perbendaharanya, dan hawa dingin dari sebelah utara. Oleh nafas Allah terjadilah es, dan permukaan air yang luas membeku. Awan pun dilimutinya dengan air, dan awan memencarkan kilatnya. Lalu kilatnya menyambar-nyambar ke seluruh penjuru menurut pimpinannya, untuk melakukan di permukaan bumi segala yang diperintahkannya. Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Demikianlah firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah semua kita yang membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, firman Tuhan yang kita baca tadi, ayat 6 sampai ayatnya yang ke-12, menggambarkan Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Sesuai dengan tema perikop pembacaan kita, kemuliaan Allah di alam semesta. Lewat firman Tuhan ini menggambarkan bagaimana Allah diliputi keagungan yang dahsyat. Kalau kita melihat ataupun ketika kita pergi ke tempat-tempat wisata dan sebagainya, kita terkagum-kagum melihat keagungan Allah menciptakan bumi ini. Lewat firman Tuhan ini mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah kita itu diliputi keagungan yang sangat dahsyat, sehingga apa yang Ia rencanakan itu pasti terjadi. Tidak ada satupun rancangan Allah itu tidak terjadi. Dan digambarkan bagaimana kemuliaan Allah lewat alam ciptaan yang telah Ia ciptakan. Apa yang Ia perintahkan, apa yang Ia rancangkan, itu pun pasti terjadi. Nah, lewat firman Tuhan ini mengingatkan saudara dan saya bahwa manusia itu terbatas. Kita tidak bisa sama seperti Tuhan. Dan lewat ini juga menggambarkan keagungan Tuhan, sehingga manusia tidak dapat mengatur Tuhan dalam hal apapun itu. Bahkan Ayub pun diingatkan oleh sahabatnya ini bahwa dia tidak bisa mengatur Tuhan, atau manusia tidak dapat mengatur Tuhan tentang apa yang hendak Tuhan kerjakan bagi kita atau bagi dunia ini. Tetapi manusia hanya bisa bersyukur dan berserah atas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan ini. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari gambaran ayat 6 sampai 12 menggambarkan bahwa kita ini manusia tidak punya apa-apanya. Kita ini manusia terbatas, dan kita tidak dapat mengatur Tuhan dengan segala apa yang diciptakan Tuhan. Itu berarti mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki saat ini, dengan apa yang kita punya. Tetapi dengan apa yang kita miliki dan kita punya, kita mampu menjadi berkat kepada siapa saja, atau kita dapat menjadi berkat bagi siapa saja. Bukan menunggu berkat, tetapi kita dapat menjadi berkat kemanapun kita pergi dan berada. Mengingatkan kita juga, kita manusia ini terbatas, dan oleh karena itu seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa membanggakan diri kita ini. Kalau kita mau lihat dari ayat 6 sampai ayat 12, ya, dengan apa yang Tuhan kerjakan, maka manusia itu terbatas, tidak bisa menyamakan dirinya dengan Tuhan, dan manusia tidak dapat mengatur Tuhan soal apapun itu.
tetapi berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi juga tidak dapat menghakimi Tuhan, memprotes Tuhan dengan apa yang Tuhan buat, apa yang Tuhan rancangkan. Tetapi perlu kita ingat juga bahwa Tuhan rancangkan segala sesuatu yang baik. Dan di ayatnya yang ke-13, firman Tuhan katakan, Ia membuatnya mencapai tujuannya, baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya, maupun untuk menyatakan kasih setia. Nah, apapun yang terjadi dalam dunia ini, baik alam ciptaan Tuhan yang sementara terjadi, kita lihat akhir-akhir ini terjadi hujan yang deras, banjir, bencana alam dan sebagainya. Di bagian ayat ini mengingatkan itu bisa jadi menjadi pentungan bagi isi bumi, tetapi juga untuk menyatakan kasih setia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak dapat mengerti rancangan Tuhan, tetapi juga ini mengingatkan kita perlu mengintrospeksi diri. Tetapi juga lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, Tuhan juga hendak menyatakan kasih setianya kepada umatnya. Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, sekali lagi mengingatkan kepada kita bahwa kita ini manusia yang punya keterbatasan, manusia yang terbatas, dan manusia yang tidak dapat mengatur Tuhan, dan manusia tidak boleh menghakimi Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup ini. Tetapi lebih banyak berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Tetapi juga lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi, kita juga perlu mengintrospeksi diri. Mungkin Tuhan mau kita bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, tetapi juga untuk menyatakan kasih setia Tuhan bagi bumi ini, bagi kita, bagi saudara dan saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dengan apa yang terjadi kita perlu mengintrospeksi diri, dan di situ pun kita dapat melihat kasih setia Tuhan. Tuhan menginginkan kita kembali ke jalan pertobatan. Tuhan menginginkan kita hidup ada dalam pertobatan, dan kita juga akan melihat kasih setia Tuhan yang Ia nyatakan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi, Tuhan yang kita imani dan kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kemuliaan, bahkan keagungan yang dahsyat. Segala alam ciptaannya, bumi ciptaannya ada dalam rancangan, ada dalam kendalinya. Oleh karena itu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita hidup takut akan Tuhan, dan kita akan melihat bagaimana Tuhan turut bekerja, menolong, menyertai, dan memberkati kita. Dan marilah selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, agar kita mampu menghadapi masa-masa yang sukar, kita mampu melewati setiap tantangan dan pergumulan dalam hidup ini. Bahkan di hari-hari ini, hari-hari yang tidak tahu kapan kesukaran itu akan berakhir, tapi ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, firman Tuhan terus melimpah dalam hidup kita, maka kita akan melihat keagungan dan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita, menolong dan menyertai kita dalam setiap peristiwa hidup ini. Kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang boleh kami baca dan kami renungkan di saat ini, mengajarkan kami, mengingatkan kami betapa mulia dan agungnya Tuhan. Apa yang Tuhan rancangkan itu pasti terjadi, dan kuasa Tuhan sajalah yang terjadi dalam dunia ini Tuhan. Oleh karena itu Bapa, tolonglah kami untuk terus tetap hidup di jalan yang Tuhan kehendaki. Tetapi juga kami tidak mengingatkan kami untuk sadar bahwa kami ini manusia yang terbatas. Kami adalah manusia yang tidak bisa melebihi Tuhan. Kami adalah manusia ciptaan Tuhan, dan kami tidak dapat mengatur Tuhan dalam setiap rancangan dan rencana Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, tolonglah kami. Tetaplah kasih setiamu menaungi hari-hari hidup kami, sehingga kami mampu melewati masa-masa yang sukar ini Tuhan. Tetapi juga iman percaya kami tetap ada di dalam Tuhan. Tolonglah kami, biarlah Roh Kudus menolong, membimbing kami, menuntun kami. Biarlah hikmat Tuhan senantiasa ada bagi kami, agar kami mampu berjalan di tengah-tengah pergumulan dan kesukaran. Bapa kami yang di surga, kami pun berdoa bagi mereka yang bergumul karena kesakitan. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan, dan jamah bagian tubuh mereka yang sakit, yang ada dalam pergumulan.
Tuhan tolong berkati sertai. Dan kiranya semua kami di sepanjang hari ini Tuhan ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.